Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di channel Media Aparatur. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai pencairan TPG triwulan 3 ya di tahun 2023. Dimana untuk bulan-bulan ini banyak dari Bapak Ibu yang menerima sertifikasi, tunjangan sertifikasi atau tunjangan TPG, bahwasannya sedang ada pemberkasan. Namun syarat utamanya itu harus validasi info GTK atau dengan keterangan valid ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan ciri-ciri Bapak Ibu akan menerima tunjangan sertifikasi meski Bapak Ibu belum valid ya di info GTK-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan Bapak Ibu simak sampai selesai untuk memahami informasi ini. Bapak Ibu di Google cari PTK Datadik, kemudian enter. Nah, di sini Bapak Ibu ada ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, jangan SSO ya, tapi ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Di mana untuk PTK Datadik ini server utama atau profil Bapak Ibu yang real time dengan apa yang sudah diinput oleh operator ya. Jadi Bapak Ibu meski info GTK-nya belum valid, Bapak Ibu pertama itu harus memantau ini, harusnya ya. Jadi banyak yang salah paham ini ya. Jadi seolah-olah operator itu disudutkan gitu ketika info GTK-nya belum valid, padahal Bapak Ibu belum pernah mengecek server ini gitu. Baik, Bapak Ibu langsung klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk di halaman pertama ya, Dapodik 2023/2024 ya. Ini tahun pelajaran. Di sini Bapak Ibu login menggunakan SSO, di mana loginnya itu sama dengan info GTK, emailnya dan passwordnya. Nah, saya sudah ada salah satu guru yang menerima sertifikasi. Nanti saya akan coba masuk ini sebagai sampel ya, kemudian klik. Diusahakan membukanya itu ketika bukan jam kerja ya, atau malam hari atau pagi hari, jadi jam-jam istirahat gitu. Nah, kalau di jam kerja itu biasanya lelet. Nah, di sini Bapak Ibu sudah masuk di halaman awal ketika sudah login. Pertama yang Bapak Ibu harus cek ya, ketika pengen tunjangannya itu cair, yang harus dicek itu beban mengajar. Karena apa? Beban mengajar ini syarat wajib untuk info GTK agar valid, itu kuncinya. Nah, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu misalnya linearnya itu mata pelajaran bahasa Inggris ya, sertifikasinya bahasa Inggris, maka di sini dihitung nih Bapak Ibu jumlah jam Bapak Ibu mengajar sertifikasi bahasa Inggris itu ada berapa. Nah, di sini kalau sudah memenuhi 24 jam artinya sudah aman ya. Nah, di sini untuk waktu pembaruan 2023 bulan 10 tanggal 11 jam 11:12. Jadi Bapak Ibu itu terkadang valid dan nggak validnya itu, atau cair dan nggak cairnya itu, terkadang Bapak Ibu patokannya itu info GTK ya, padahal sebenarnya ini patokannya PTK Datadik, karena info GTK ini ambil datanya dari sini gitu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak tahu ini sebagai server induknya, maka Bapak Ibu patokannya info GTK dan belum valid, seolah-olah menyalahkan operator. Nah, padahal operator itu kalau di sininya sudah muncul berarti sudah menginputkan beban mengajar ya. Padahal untuk info GTK itu untuk tarik datanya ini lama ya, info GTK tarik datanya lama. Sedangkan kalau PTK Datadik ini langsung real time. Ketika Dapodik dimasukkan misalnya datanya, maka 1 jam 2 jam langsung muncul ya.
Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali menyalahkan operator ketika belum belum valid ya. Pertama-tama Bapak Ibu harus cek PTK data diknya. Kalau memang sudah diinputkan, berarti tugas operator sudah, tinggal menunggu pembaruan data dari server info GTK ya. Nah, ini yang pertama. Ini ciri-cirinya berarti udah berhasil ya. Artinya tinggal menunggu pencairan. Tapi ada satu hal lagi Bapak Ibu. Selain ini, tapi ini yang pokok, yang wajib, yang utama. Yang keduanya, yang wajib itu silakan Bapak Ibu cek kepangkatan dan KGB ya. Nah, di sini ada kepangkatan, klik aja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cari yang paling terakhir, TMT yang paling terbaru. Misalnya kepangkatannya itu 2020. Ya, TMT ini TMT ya. TMT itu terhitung mulai tugas ya kalau nggak salah. Intinya TMT ya. Nah, di sini 4B nomor surat ya, kemudian tanggal surat, ini TMT, dan ini masa kerja. Silakan Bapak Ibu cocokkan dengan kepangkatan yang terbaru, SK kepangkatan yang terbaru. Jika sudah sesuai ya, ini yang terakhir dengan SK Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang, maka ini udah aman ya, udah aman. Jadi sekali lagi jangan melihat patokannya itu info GTK, tapi lihat yang data realnya, data yang sudah diinputkan operator. Kalau udah diinputkan, maka otomatis server info GTK itu akan ngambilnya dari sini ya. Ini ciri-ciri bisa cair ya, atau ciri-ciri bakal cair di triwulan ini meski info GTK-nya itu belum valid. Dan yang berikutnya, ini info GTK ya, ini SK kepangkatan, dan yang berikutnya itu SK KGB atau KGB, kenaikan gaji berkala. Klik Bapak Ibu, kita scroll ke bawah. Sama halnya dengan SK kepangkatan ya. SK kepangkatan itu ketika Bapak Ibu naik pangkat dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun, maka akan diinputkan oleh operator. Nah, untuk kenaikan gaji berkala, ini kenaikan gaji berkala itu biasanya 2 tahun sekali. Jadi gaji Bapak Ibu itu akan naik ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing instansi. Nah, untuk untuk SK KGB sama halnya dengan SK kepangkatan ya. SK KGB silakan Bapak Ibu cocokkan dengan SK KGB yang terbaru ya. SK terbarunya misalnya di sini Bapak Ibu pangkatnya 4B, silakan dilihat pangkat di SK KGB berapa, 4 berapa gitu ya. Kemudian nomor SK jangan sampai salah satu huruf pun ya. Kalau salah berarti nanti pengambilan di info GTK-nya akan invalid. Kalau sudah benar berarti ini langsung ke tanggal SK. Tanggal SK silakan dilihat tanggal SK dengan ini TMT SK itu berbeda ya. Tanggal SK itu titi mangsa ya, titi mangsa, silakan dilihat apakah sudah sesuai dengan SK Bapak Ibu yang dimiliki gitu. Karena memang operator itu menginputkan data dari SK KGB yang Bapak Ibu pegang. Ya, kalau tidak sesuai silakan hubungi operator. Kalau sesuai berarti tinggal nunggu pencairan atau validasi dari info GTK. Nah, kita titi mangsa ya, ini sesuaikan dengan SK KGB. Kemudian TMT KGB, silakan Bapak Ibu sesuaikan TMT terhitung mulai tanggal ya, mulai berlakunya kenaikan gaji berkala itu tanggal berapa, bulan berapa, silakan dicocokkan. Kemudian masa kerja juga dicocokkan ya. Masa kerjanya ada yang 28 tahun sekian bulan, ada yang macam-macam ya. Jadi nanti di SK KGB pun ada gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting ya, Bapak Ibu sesuaikan gaji pokok yang ada di SK KGB ya. Ini yang terbaru ya, SK KGB. Misalnya SK KGB-nya itu SK KGB lama, sedangkan SK kepangkatannya itu SK kepangkatan baru, maka gaji pokoknya itu akan mengikut dari SK kepangkatan. Jadi mana yang paling terbaru itu, atau mana yang paling besar gaji pokoknya, nanti sertifikasinya akan cair nominal itu gitu.
Nah, kalau sudah sesuai dengan SK KGB-nya ya, di sini sudah tertera. Ini kita yang terbaru ya SK KGB-nya. Berarti ini tinggal menunggu pencairan meski Bapak Ibu info GTK-nya belum valid ya. Nah, untuk memastikannya saya kasih contoh. Bapak Ibu silakan masuk ke biodata ya. Kemudian scroll yang paling bawah, di sini ada info GTK. Silakan Bapak Ibu klik. Nanti akan langsung masuk tanpa Bapak Ibu login. Ya, karena apa? Karena memang satu server gitu. Tapi server induknya itu dari PTK Datadik tadi. Nah, silakan Bapak Ibu scroll ya, scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu lihat ya, ada yang tidak valid, beban mengajar. Ya. Di sini di info GTK-nya itu tidak valid. Karena di sininya syarat untuk SKTP terbit itu harus linear dengan sertifikat pendidik. Nah, terus kemudian Bapak Ibu panik menyalahkan operator. Tapi Bapak Ibu itu belum lihat bahwa di PTK Datadik itu udah tercantum gitu ya. Udah tercantum beban mengajar sudah 24 jam. Ya. Ini diabaikan Bapak Ibu. Diabaikan. Ya. Itu yang pertama ya. Untuk info GTK. Yang kedua, saya bilang tadi untuk pencairan itu harus sama ya dengan SK kepangkatan, SK KGB dan apa yang diinputkan oleh operator Dapodik. Silakan masuk ke resume dan status kepegawaian. Status kepegawaian. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pangkat golongan. Apa yang saya sampaikan tadi ya, untuk pangkat golongannya itu untuk Dapodik itu kan 4B, ini sesuai dengan BKN. Nah, TMT pangkat golongan ya, ini diambilnya yang terbaru. Kita abaikan yang BKN, abaikan. Karena apa? Karena di sini BKN akan ambil datanya dari Dapodik atau dari BKPSDM, dan ini memerlukan waktu yang lama ya untuk update-nya. Kita abaikan yang BKN, kita fokus ke Dapodik. Nah, di sini 1 Februari 2022 yang terbaru itu apa sih gitu ya? SK kepangkatan atau SK KGB? Kita coba lihat yang terbaru 1 Februari 2022. Ini TMT ya. Kita lihat di kepangkatan dulu. Kepangkatan ini TMT-nya 2020, otomatis bukan ya. Nah, kalau di KGB-nya, nah ini 2022 ya. 2022 bulan 1 tanggal 2. Kita coba lihat di sini. Maaf ya. 2022 bulan 2 tanggal 1 atau bulan Februari bulan 1. Masa kerjanya 28. Ini yang terbaru ya, SKKGB. Yang terbaru diambil datanya itu yang terbaru. Nah, di sini sama ya dengan dengan tadi PTK Datadik 1 Februari 2022. Ini sesuai dengan SKKGB yang terbaru. Misalnya yang terbaru itu SK kepangkatan, maka nanti akan sesuai dengan SK kepangkatan yang terbaru. Ya, seperti saya bilang tadi, mana yang terbaru nanti akan diambil gitu. Nah, masa kerjanya 28 tahun. Nah, di sini yang terbaru 28 tahun. Dan gajinya Rp4.898.100. Kita coba cek di sini apakah sama ya. Nah, gajinya Rp4.898.100. Ini sama. Nah, Bapak Ibu, ini udah pasti akan terbit SKTP dan akan cair. Ya, akan cair di triwulan ini. Meski di sininya itu beban mengajarnya tidak valid. Ya, yaitu tadi patokannya itu PTK Datadik. Ya, kemudian di sininya juga dinas memvalidkan meski beban mengajarnya di info PTK tidak valid, tapi karena sudah sesuai dengan apa yang diinputkan operator sesuai PTK Datadik, maka di sini akan valid dan akan terbit, bahkan sudah terbit ya, ini 08 sudah terbit. Tinggal apa? Tinggal menunggu waktu pencairan 3 sampai 7 hari.
Ya, seperti itu Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Saya pesen Bapak Ibu yang patokannya info GTK, cair atau enggaknya, jangan menyalahkan operator sebelum Bapak Ibu melihat atau mengecek sendiri PTK data dik tadi. Karena apa? Karena operator itu ketika PTK data diknya sudah sesuai administratif, maka tugas operator sudah selesai. Nah, untuk validasinya, ini tugasnya operator dinas atau bagian PE ya kalau dinasnya, untuk validasi dan sinkronisasi melalui aplikasi Simtun untuk pencairan sertifikasi triwulan ini dan triwulan berikutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.